SMA Islam Terpadu plus Bina Bangsa Sejahtera melaksanakan pembukaan penyelenggaraan kegiatan MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah tahun ajaran tahun 2024 sampai tahun 2025 dan diikuti 159 peserta didik baru. Dengan kegiatan MPLS tahun ini mengangkat tema berpikir positif, toleransi, bekerja sama dan mandiri. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS adalah sebuah kegiatan yang tentunya perlu dilakukan dalam sebuah proses awal pembelajaran. Dalam kegiatan MPLS ini bertujuan untuk semakin memperkenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru, baik fasilitas sarana prasarana dan materi program sekolah. Dengan kegiatan MPLS ini bertempat di Aula SMA IT Bina Bangsa Sejahtera Jalan Raya Dramaga KM 7, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin tanggal 15 Juli tahun 2024. Untuk siswa yang baru ini, Pak? Pesannya selamat datang di BBS, silahkan optimalkan potensi yang dimiliki. Visi mereka terdekat adalah harus lulus dari BBS dengan masuk ke PTN, harapan kami, atau yang di ekstrakurikuler berprestasi, monggo berprestasi. Dan tetap di kami adalah ingin mereka menjadi siswa yang berakhlakul karimah dan punya kemampuan berwirausaha. Itu saja dari kami, itu harapan saya sih betulnya. Yang lainnya ikutin aturan lah, insya Allah aturan dibuat buat mereka supaya nyaman. Baik, ya. MPLS ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang juga teman-teman dari media ya. Kegiatan MPLS di SMA IT Bina Bangsa Sejahtera ini sesuai dengan arahan yang sudah diberikan sama Dinas Pendidikan. Yang paling harus disampaikan itu mengenai tentang bagaimana meningkatkan kualitas individu ya, terutama dalam hal kemandirian, kemampuan dalam bekerja sama, toleransi dalam perbedaan. Karena yang sering banyak dibahas itu kan perundungan ya, bullying dan segala macam kayak gitu. Nah, jadi penekanannya di materi MPLS setahu saya sekota Bogor sudah diinstruksikan itu isinya tentang kemandirian, toleransi dan kerjasama, di mana kita meminimalisir tentang perundungan itu. Dan seperti arahan dari Dinas Pendidikan juga, penyelenggaraannya 3 hari Pak untuk materi apa. Sisanya ada tes diagnostik itu di hari Kamis, dan Jumat kita mengenalkan eskul yang ada di SMA BBS. Insya Allah sih untuk 3 hari ke depan dari Senin sampai Rabu sesuai dengan arahan Dinas Pendidikan. Itu ya kalau mengenai materinya. Materinya sendiri tentang ya dinamika belajar, program yang kita punya, terus kedua mengenalkan sarana dan prasarana yang ada di SMA BBS, dan yang terakhir program-program yang bersifat non akademik juga, seperti salah satunya biasanya anak BBS mah eskulnya yang banyak banget karena kita punya tradisi olahraga yang kuat. Jadi yang peminat eskul main bola, futsal sama handballnya banyak banget di sini gitu ya, terlepas dari jalur prestasi atau enggak. Jumlah peserta MPLS sekarang yang terlibat itu totalnya ada 159. Laki-lakinya ada 98, perempuannya 61 gitu. Cuma sekarang masih dibagi per kelompok aja karena melihat dinamika yang ada, jadi terbagi jadi 8 kelompok, 5 kelompok laki-laki yang terdiri dari 20, satu kelompoknya kira-kira 20, terus 3 kelompok perempuan gitu. Jadi mereka dikelompokkan dulu tidak sesuai dengan asal sekolah dan segala macam lah. Dan pelaksanaan MPLS ini kita meminta ke mereka selama 3 hari atau 5 hari ke depan menggunakan seragam asal mereka. Kenapa tujuannya tadi isunya? Supaya mereka bisa melihat perbedaan yang ada, toleransi. Oh, SMP ini begini ya seragamnya, SMP itu begini. Jadi biar mereka melihat perbedaannya. Dan sekarang di akhir biasanya kita akan oke ya, karena kita satu keluarga di SMA.
Pak, pemateri sendiri ada dari luar selain Baik, gitu? pemateri sendiri sih sebetulnya kalau rangkaian PPDB-nya sendiri biasanya kita melibatkan dengan dinas kesehatan ya, sama polsek biasanya sama kepolisian, karena itu dua hal penting banget biasanya yang menjadi bagian dari kegiatan edukasi. Sisanya pemateri wakil kepala bidang atau wakil kepala sekolah yang mewakili bidang masing-masing. Ada kurikulum, akademik, keagamaan, sama sarana dan prasarana. Ya, Pak, keterlibatan kakak kelas atau OSIS sendiri untuk MPLS ini seperti apa? Nah, kalau OSISnya sih sebetulnya hanya mengarahkan aja, lebih kepada pendamping ketika anak ada pertanyaan, kan biasanya suka rada segan ya mengenai persiapan dan segala macam. Jadi kami hanya menyediakan, tidak melibatkan semua. Kalaupun terlihat banyak anak kakak kelas atau OSIS, mereka lebih kepada runner ya, menyediakan sarana prasarana, tidak terlibat secara langsung bersentuhan dengan pesertanya. Kalaupun dilibatkan masing-masing kelompok cuma 2 orang aja. Lebih kepada, Kak besok apa ya persiapannya, apa yang materinya, apa pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Artinya kegiatannya lebih di ruang kelas Pak ya? Ruang Interaktif. kelas ada, besok kebetulan ada materi bugar bersama, itu di luar. Jadi kita nggak melulu duduk dengar ceramah. Iya. Misalnya anak sekarang makan 15 menit digelisah dia dengar ceramah gitu. Besok kebetulan kita ajak di samping olahraga ada games juga dari saya, games supaya ya kita belajar dinamika kebersamaan. Hari Rabu tugasnya Pak Teddy tuh tur. Mana kelasnya nih, ruangan mana biasa Pak Teddy. Pengenalan lingkungan Pak ya. Mungkin hari ini agak sedikit lebih banyak di aula atau di ruangan. Tapi enggak sih dipotong sama istirahat dan kalau OSIS biasanya suka ada gimmick-gimmick, bikin tribun, bikin postingan di sosial media. Artinya enjoy dan gembira Pak ya? Insya Allah Pak, karena itu sudah jadi pesan dari kepala sekolah dan wakil kepala, bagaimana caranya MPLS kali ini lebih kepada fun, supaya mereka juga tidak merasa terintimidasi lah atau karena anak baru gitu. Kita berusaha untuk tidak seperti itu. Oke, ada pesan dan harapannya Pak untuk Kalau pesan harapan kami, mudah-mudahan pertama kami insya Allah amanah ya, karena ini amanah dari orang tua yang menitipkan selama 3 tahun ke depan anak-anaknya sekolah di BBS. Semoga program kami bisa diapresiasi karena memang program ini dibuat semaksimal mungkin untuk anak, terutama karena kita SMA biasanya orientasinya kuliah. Jadi seperti itulah besar harapan kami. Ya, gitu. Pak, izin nama lengkap. Nama saya Pak Muhammad Utama, tapi biasanya anak-anak panggil Pak Uut. Kebetulan saya pengajar seni budaya atau seni rupa di sini, juga sebagai pembina OSIS di sini. Jadi saya ditunjuk langsung sebagai ketua MPLS. Ya. Terima kasih. Sami-sami. Yang pasti selamat datang di SMA BBS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Sapa dari Bumi Rahayu, sekolah SMP 213. Misi SMA Bima dalam menjadi dalam pendidikan nanti yang bertakwa pada pengetahuan materi psikologi, berakhlak berkarimah dan berwawasan kebangsaan dan peduli lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita
Yang mana? Yang ajar. Apa coba lumayan. Oke. Visi SMA PBS itu yang defaultnya pertama adalah tata akhlak